Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah dari Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita masuk ke pembahasan tentang solat sunnah yang ketiga yang bisa kita lakukan. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ar-rawatib. Rawatib, dan juga dinamakan raghaib. Yang dimaksud rawatib adalah qobliyah, maktubah, wa ba'diyatuha. Qobliyah dan ba'diyah di solat fardu. Kemudian watan qasimu ila qismain, dan terbagi menjadi dua rawatib ini, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad dalam arti apa? Allati wadhaba 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha. Yang Nabi selalu melaksanakannya dan tidak pernah ditinggalkan. La hadaran wala safaran. Baik dalam kondisi safar ataupun hadar, itu Nabi tidak pernah meninggalkan sholat tersebut, maka dinamakan muakkad. Dan jumlahnya ada 10. Ya, 10 rakaat maksudnya. Totalnya maksudnya. Jumlahnya ada 10 rakaatan. Yang pertama rakaatani qoblal subhi. Wahya afdaluha. Dan paling afdalnya rawatib ini 2 rakaat sebelum subuh. Qobliyah subuh. Dan nama lainnya sunnah fajar. Jadi bisa kita mengatakan usolli sunnatal fajri, usolli qobliyatal fajri, usolli sunnatal subhi, usolli sunnatal qobliyah subhi. Boleh. Bebas. Waktunya setelah adzan subuh ya. Kemudian wa qabla dzuhri, dan sebelum zuhur 2 rakaat. Itu termasuk muakkad. Wa rakaatani ba'da dzuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian wal maghribi wal isya, dalam arti 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu rawatib. Kemudian, dan qobliyah ini sebetulnya bisa dilakukan setelah selesai sholat. Misalkan nggak sempat qobliyah subuh, sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, dia boleh melakukan sholat ba'diyah, qobliyah subuh ya, niatnya qobliyah. Karena subuh kan tidak ada ba'diyah. Asal melakukannya itu di tempat yang memang sudah paham tentang itu. Maksudnya gimana? Gini, ada beberapa hukum syariat ini, ya, ada beberapa hukum syariat yang kalau hukumnya benar, hukumnya itu ada hukumnya, tapi tidak umum di masyarakat, itu jadi fitnah kan? Itu harus kita hindari. Ada satu kisah masalah ini. Ada beberapa waktu yang lalu, udah lama sih kejadiannya. Beberapa takmir datang ke ana di salah satu masjid besar di kabupaten, datang ke ana, cerita bahwa imamnya dipecat. Loh, kenapa imamnya dipecat? Soalnya imam ini katanya orang-orang diindikasi aliran aneh gitu, aliran aneh, bukan aswaja. Loh, kenapa? Jadi imam ini, suatu saat imam ini dia sholat setelah subuh. Setelah subuh, mimpin wirid, kemudian mojok si imam ini sholat lagi. Rame masyarakat. Loh, kok no sholat mana setelah subuh? Ternyata kita bilang loh, belum tentu salah itu orang. Coba dikonfirmasi. Ternyata apa? Si imam ini biasa sholat qobliyah, ya. Nah, ketika dia datang ke masjid agak telat. Sedangkan jamnya itu sudah, kan ada jam yang digital di masjid yang menunjukkan kapan qomat, kapan, ya kan? Qomat kurang sekian menit, bunyi langsung qomat. Nah, itu langsung bunyi sudah. Langsung sudah bunyi, maka dia langsung imamin. Nggak sempat qobliyah. Padahal ya, secara hukum syariat nih, orang qomat ini, kapan waktunya dia qomat? Nunggu instruksi dari imam. Bukan nunggu alarm. Aslinya itu nunggu isyarat dari imam. Orang qomat itu isyarat dari imam. Kalau adzan enggak. Kalau adzan nunggu waktu kan. Setelah masuk waktu baru dia adzan. Nah, kalau qomat nunggu instruksi imam.
imam menyuruh untuk qomat, maka dia qomat. Tapi zaman sekarang enggak, nunggu instruksi jam. Akhirnya terjadi kasus itu, imamnya telat, begitu nyampe, wes bunyi, nggak sempat sholat qobliyah. Selesai sholat subuh, dia ngemimpin wiritan kayak biasanya, kemudian dia mojok sholat. Rame orang. Karena menurut pemahaman awam tidak boleh ada sholat setelah subuh. Padahal itu pun ada 5 waktu kan yang tidak boleh sholat itu. Itu pun sebetulnya bukan haram hukumnya. Hukumnya bukan haram, makruh. Walaupun ada yang mengatakan haram, tapi haramnya haram karoha, maksudnya itu bukan haram yang ini ya. Ada makruh bitahrim namanya. Nah, tapi juga tidak semua sholat yang tidak boleh. Hanya ada beberapa sholat yang tidak boleh, bukan semuanya. Yang tidak boleh sholat di 5 waktu tersebut setelah subuh, setelah asar, itu hanya sholat mutlak yang tanpa sebab, dan sholat yang sababnya mutaakhir. Dah, itu tok. Itu aja yang tidak boleh. Selain daripada itu tidak masalah. Sunah wudhu boleh, tahiyat masjid boleh. Apa lagi? Boleh semua. Atau mugharin, sholat khusuf, berhana, boleh. Karena bersamaan kan. Yang tidak boleh sholat hajat, istikharah, itu tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Karena kan sebabnya mutaakhir. Atau sholat sekedar sholat, itu tidak boleh. Nah, kalau qobliyah ditakhir, itu boleh. Yang tidak boleh itu sebaliknya, ba'diyah ditakdim, itu tidak boleh. Ya, ini ada penjelasannya nanti. Nah, kemudian yang kedua ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad wahya allati lam yu'adzib 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ya tidak selalu Nabi mengerjakan, kadang mengerjakan kadang enggak. Wahya itsna asyara rakaat 12. Jadi total 22 kan. Yang pertama rakaatani ukhrayani qabla adz-dzuhri wa ba'dahu. 2 rakaat selain yang sebelumnya muakkad ditambah 2 lagi jadi 4. Ya, sebelum zuhur itu 4, setelah zuhur itu 4. Boleh ditakdim sekali lagi zuhur itu qobliyahnya di setelah sholat zuhur. Bahkan kalau digabung boleh enggak? Digabung maksudnya usolli sunatat zuhri qobliyah wa ba'diyah 8 rakaat. Boleh. Boleh. Tapi kelenger ya langsung sholat itu ya. Kemudian wa arba'u raka'atin qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Itu ghairu muakkad. Wa raka'atani qabla al-maghribi wal isya, dan 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya. Nah, rakaat qabla al-maghrib ini di antara ulama-ulama salaf banyak yang tidak mengerjakan karena waktunya mepet. Waktunya maghrib itu mepet. Atau qabla al-isya biasanya diisinya dengan rotib. Ya, bukan dengan qobliyah tapi dengan rotib. Nah, rotib haddad Pahlawi. Fadluha, dan keutamaannya apa sih qobliyah ba'diyah ini atau rawatib ini? Warada fihal katsir minal ahadits, banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan atau faedah dari sholat rawatib. And minha, antara lain ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi sa'alahu murafaqatahu fil jannah. Sabda Nabi kepada orang yang bertanya atau minta sama Nabi untuk menjadi temannya bersama Nabi, maksudnya bersama Nabi di surga. Maka Nabi bersabda, faqala lahu, maka Nabi bersabda sama itu orang, fa'inni ala nafsik, tolonglah diriku atas dirimu. Dalam arti, ya tolongin aku, lekon kepingin ambek aku, tolongin aku, bahasanya kita gitu. Dengan apa? Bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Nah, termasuk di sini yang dimaksud sujud ini adalah rawatib. Karena apa? Min afdal. Ya, dari afdalnya nama fil, termasuk salah satunya adalah rawatib. Nah, kemudian dikatakan faedatuha. Ada faedah, ada ini. Annaha jawabil faraid. Bahwa sunnah ini merupakan penambal dari fardu. Ya, sunnah-sunnah itu penambal dari fardu. Kemudian fatajburul khalala
Wa naqsal ladzi yaqa'a fil faraid, maka bisa menambal sela atau ketidaksempurnaan yang terjadi di sholat fardu yang tidak membatalkannya. Tapi bukan mengganti sholat fardu. Karena sunnah dengan fardu ini paling minimal adalah 1:70. Maka tidak bisa mengganti sholat fardu sebetulnya, tapi hanya menambal kesempurnaannya aja, yang tidak membatalkan sholat fardu tersebut. Kemudian yang kedua faedahnya adalah yanalu bihal musalli mahabbatullah. Orang yang sholat sunnah ini, memperbanyak sholat sunnah ini termasuk rawatib, itu akan menjadi orang yang dicintai sama Allah. Dalam satu hadis disebutkan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan orang yang mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekat kepada aku dengan sunnah, maka aku akan mencintainya. Ya, orang yang mendekat kepada Allah dengan amalan sunnah, otomatis ketika dia mendekat kepada Allah dengan amalan sunnah, dia telah menunaikan amalan wajib. Jangan sunnah yang dikejar lupa wajib. Karena ada juga yang maghrur kan. Maghrur ini berarti dia melakukan sesuatu yang sunnah, sergap sunnah tapi lali wajib. Maulid sergap sunnah, bagus, istimewa, tapi sholat hilang. Sholat enggak? Ini keliru. Banyak hal, kita ini kadang-kadang banyak maghrurnya kok. Dengan mengejar suatu amal yang sebetulnya ada amal yang lebih urgent, yang lebih wajib. Bahkan dalam wajib itu sendiri ada mana yang lebih utama kita dahulukan. Qadimul aham fal aham. Jadi ada prioritas mana itu ada di ibadah wajib itu ada prioritas juga. Apalagi kalau ibadah wajib dengan sunnah, kalau dibandingkan atau disejajarkan atau dibarengkan, maka yang diutamakan atau prioritas adalah yang wajib dulu, baru sunnah. Itu kalau ibadah murni kepada Allah ya. Tapi kalau wajib kepada manusia, berbarengan dengan wajib kepada Allah, mana yang diutamakan? Wajib kepada Allah. Waktu masuk sholat, mepet sudah waktunya. Ada tamu, ihtiram tamu merupakan wajib. Sedangkan waktu mepet nih. Mana yang diutamakan? Sholat, karena itu wajib kepada Allah. Kayak tadi, memenuhi panggilan ibu. Wajib hukumnya. Ibu manggil. Tapi ketika sholat fardu, tidak boleh dibatalin. Tapi kalau sholat sunnah, bisa dibatalin. Gitu. Karena mengutamakan yang wajib kepada manusia dulu. Ini sunnah kepada Allah. Jadi ada prioritas-prioritas. Kemudian waktuha qabliya kaunu ini tadi kita bahas ya sudah. Waktunya qabliya ini ka waqtil fardhah. Seperti waktu fardu, fayadkhulu waktuha bidukhuli waqtil fardhah wa yakhruju bi khurujihi. Jadi qabliya itu masuknya setelah masuk waktu salat atau waktu azan. Nah, selesainya ya setelah selesainya waktu salat itu. Duhur ya sampai adzan asar. Gitu. Maghrib ya sampai adzan isya dan seterusnya. Ba'diya yadkhulu waqtuha bi fi'lil fardhah wa yakhruj bi khurujil waqtil fardhah. Dan kalau ba'diya setelahnya masuk waktunya setelah melakukan sholat fardu sebelum habis waktunya atau sebelum masuk waktu yang selanjutnya. Wa tajuzu an takunal ba'diyah qabla fi'lil fardhah. Dan tidak bisa sholat ba'diyah ini dilakukan sebelum sholat fardunya yang tadi sudah kita bahas, atau ditakdim takhir itu tidak bisa. Mentakdimkan ba'diyah itu tidak bisa, tapi kalau mentakhirkan qabliyah bisa, selama tidak keluar dari waktu sholat itu. Nah, kemudian yang terakhir ada beberapa permasalahan fi bagiyatin nawafil, nanti akan kita bahas itu nanti. Wallahu a'lam bis-shawab. Fatihah bi qadri fakina fi dinil hayy sallallahu alaihi wa sallam. Hatta nabi al-Fatihah. Amin.